三明治 Kelvin, Lau, Joseph. 今天我们想告诉你中字。Pada tahu bacang nggak? Ni mencitau mah. Nama Mandarin bacang adalah zuoji yang biasa dikenal dengan pangsit ketan. Ni jual zuoji hauqi mah? Bacang dikenal sebagai salah satu kudapan gurih. Gurih yang terbuat dari beras ketan dan diisi daging atau ayam cicang. Bumbu bacang sendiri merupakan makanan tradisional masyarakat Tionghoa. Zongzi atau pangsit ketan secara tradisional disantap selama festival Tuan Wucie, festival kelima ganda atau Pecun. Pecun merupakan festival penting dalam kebudayaan dan sejarah Cina. Dalam tradisi ini, biasanya diadakan festival makan bacang dan balap perahu naga. Pecun sendiri berasal dari bahasa Hokkien yang dipendekkan dari Pelengcun, yang memiliki arti mendayung perahu naga. Tradisi ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, tapi di belahan dunia bagian barat. Festival bacang dikenal juga dengan Festival Perahu Naga. Berdasarkan metafisika Cina, hari bacang adalah hari di mana energi yang keluar paling kuat. Hal tersebut membuat festival ini juga dikenal dengan sebutan Festival Ekstrim Yang. Ada juga yang menyebutnya Double Kelima Festival. Kalian tahu tanggal hari bacang nggak? Perayaan hari bacang berasal dari Tiongkok yang usianya sudah mencapai 2300 tahun. Perayaan ini digelar setiap tahun pada Wu Yue Ri, tanggal 5 bulan 5 kalender lunar. Mungkin kalau di Indonesia lebih dikenal sebagai hari Pecun. Yang terkenal akan saja bacangnya. Rumah kalian pakai kalender lunar atau internasional nih? Kalian pernah dengar sejarah Pecun tidak? Inilah sejarah singkat Pecun. Hari Pecun berkaitan erat dengan sejarah seorang tokoh bernama Chu Yan. Ia merupakan seorang sarjana patriotik dan menteri di negara Chu. Ia pandai bekerja sama secara diplomatik dengan kerajaan lain demi melawan agresi negara Qin. Hal ini membuat dirinya disukai oleh banyak kalangan. Namun, suatu hari ia difitnah dan dibuang ke pengasingan atas tuduhan palsu yang meyakinkan raja bahwa menteri telah melakukan korupsi. Menurut legenda, ia melompat ke Sungai Miluo pada tanggal 5 bulan 5 menurut kalender Cina. Ritual bunuh diri tersebut dilakukan untuk memprotes korupsi yang menyebabkan jatuhnya negara Chu. Banyak penduduk desa yang pergi mencari jenazahnya di sungai menggunakan perahu. Mereka melakukannya sambil melemparkan nasi dan makanan lain ke dalam sungai, dengan maksud agar ikan dan udang dalam sungai tersebut tidak mengganggu jenazah sang menteri. Kemudian, untuk menghindari makanan dari naga dalam sungai tersebut, maka mereka membungkusnya dengan daun-daun yang kini dikenal sebagai bacang. Inilah mengapa tradisi makan bacang dan balap perahu naga muncul. Menarik sekali ya sejarahnya, teman-teman. Bukan hanya sejarah, tetapi juga ada makna bentuk bacangnya loh teman-teman. Berikut ini penjelasannya. Bacang sendiri memiliki bentuk asimetris dengan 4 sudut. Masing-masing sudut memiliki arti dan makna. Sudut pertama mengartikan suami istri yang saling mencintai, jangan bertengkar. Kemudian sudut kedua memiliki arti sekeluarga yang damai dan sejahtera serta sehat selalu. Sudut ketiga dan keempat melambangkan semua rezeki tidak pernah ketinggalan serta usaha dan karir yang sedang dijalani sukses dan meningkat. Tahu gak, selain makan bacang pada festival Tuan Wucie adalah beberapa hal yang sering dilakukan pada hari Pecun loh.
ada 4 hal yang sering dilakukan masyarakat Tiongkok bila merayakan hari ini, yaitu membuat dan makan bacang, mendirikan telur dan mengadakan lomba perahu naga atau Dragon Ball Festival, juga mandi tengah hari. Hari ini juga disebut dengan Festival Extremenya atau Tuan Yin Jing, karena menurut metafisika Cina hari ini terjadi untuk mewujudkan keluar energi terkuat. Sepanjang tahun dipercayakan bahwa rebusan obat-obatan yang dipetik pada saat itu akan besar khasiatnya karena letak matahari tegak lurus. Orang percaya telur ayam pun bila ditegakkan saat itu akan dapat berdiri tegak lurus. Wah, keren-keren ya ternyata teman-teman. Selamat hari bacang buat teman-teman yang merayakannya. Siapa yang makan bacang hari ini? Bikin sendiri atau beli di mana? Silakan share komen ya. Bagaimana sih perayaan Pecun di Indonesia? Ini dia video perayaan Pecun di Indonesia. 2000 years later. Video pertama, DKI Jakarta dari Jakarta Utara. Ini dia. 小巴掌，来呀来买小巴掌，自比自叹歹命人，父母本来真疼痛，予我读书。Video kedua, Kalimantan Barat, Pontianak. Baik, kepada Pak Charles Daud Jordan ya, Pak Daud Jordan. Baik, kepada Bapak Wali Kota beserta yang lainnya untuk memukul gendang yang ada di depan kita semua. Ini adalah sebagai tanda bahwa acara perayaan Hari Bacang 2023 dibuka secara resmi. Kita foto bersama. Video ketiga, Kalimantan Barat, Singkawang. Pada Kamis siang, Persatuan HK Indonesia atau Perhakin Singkawang bersama Majelis Adat Budaya Tionghoa yang didukung belasan perkumpulan warga Tionghoa lainnya melaksanakan Festival Bacang di Gedung Singkawang Convention Center. Sebanyak 50.000 bacang dan kicang dibuat dengan satu bacang raksasa yang dirangkai dari 5.055 bacang. Bacang asin biasanya berisi daging, sementara kicang manis disantap dengan gula merah. Bacang dan kicang ini selain dibagikan kepada masyarakat, juga akan dibagikan kepada unsur gugus tugas COVID-19 di kota Singkawang. Tokoh masyarakat Tionghoa dari Kabupaten Sambas, Atong, mengapresiasi kegiatan ini lantaran memiliki nilai menjaga tradisi serta tetap saling berbagi di masa pandemi. Sebelum memasuki area Festival Bacang, warga dan undangan harus menjalankan protokol kesehatan, seperti mengikuti pengukuran suhu tubuh, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Novisa Putra, Kompas TV Singkawang. Wah, seru-seru ya perayaannya teman-teman. Terima kasih telah menonton video kami. Zaijian.